Osteoartritis itu kebanyakan pada usia tua. Jadi itu merupakan penyakit degeneratif. Jadi degeneratif pada sendi. Jadi dia tulang rawan atau kartilagunya sudah mulai berdegenerasi, sudah mulai erosi, mengalami kerusakan. Itu pada usia tua. Sendi itu kan terbentuk antara pertemuan kedua tulang. Supaya dia tidak bergesekan, supaya dia tidak nyeri ketika bergerak antara kedua tulang, itu makanya ada lapisan tulang rawan. Apabila tulang rawan itu sudah mengalami erosi, sudah kerusakan, otomatis tulang yang keras itu ketemu tulang keras, itu akan nyeri. Makanya pada osteoartritis yang stadium lanjut, yang sudah grade 4 terutama, itu dia ada yang orang itu kakinya bentuknya, lututnya itu O, ada juga yang bentuknya X. O banget atau X banget, lama-lama berubah. Baik. Assalamualaikum Tribuners, selamat bergabung kembali di program YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Network bersama saya Samir, dan di sini kita kedatangan tamu spesial dari RS Siti Hajar Sidoarjo, Dr. Reza Rahman Rahmadani, SPOTK Hip and Knee. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Kabar baik ya, Dok, ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Masih puasa ya, Dok? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Baik, Dok, terkait ini kita akan membahas soal nyeri sendi juga, yang di mana ini ada istilah tertentu ya, ada istilah-istilahnya ya, Dok, ya. Baik, Dok, untuk keluhan nyeri ini biasanya dialami oleh senior-senior atau orang sepuh. Nah, gini, Dok. Nah, meski tidak menutup kemungkinan berusia muda, yang usia-usia masih muda ini juga mengalami nyeri sendi tersebut. Nah, keluhan nyeri ini biasanya pada persendian atau tulang, jika awam menyebut biasanya diderita oleh orang yang sudah sepuh. Nah, itu apakah itu memang identik dengan orang yang sudah tua atau bagaimana, Dok? Ya, kebanyakan nyeri sendi itu disebabkan memang osteoartritis. Osteoartritis itu kebanyakan pada usia tua. Jadi itu merupakan penyakit degeneratif. Jadi degeneratif pada sendi. Jadi dia tulang rawan atau kartilagunya sudah mulai berdegenerasi, sudah mulai erosi, mengalami kerusakan. Itu pada usia tua. Apalagi ditunjang misalnya dia usia tua, terus dia karena usia tua jarang bergerak, dia obesitas, itu akan semakin mempercepat. Nah, itu ada klasifikasi, maksudnya ada enggak, Dok? Perbedaannya biasanya kan ada yang diidentikan bahwasanya ini asam urat, ini asam urat nih, atau gimana? Nah, itu tadi, Dok. Ya, memang kita dalam menegakkan diagnosa itu apakah dia murni osteoartritis atau namanya ada lagi yang lain yang radang sendi, gout arthritis. Itu juga ada. Jadi gout arthritis itu dia radang sendi memang disebabkan oleh hiperurisemia atau kadar asam urat yang tinggi. Nah, ada lagi juga radang sendi yang disebabkan penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis. Jadi itu memang kita kalau di dalam menegakkan diagnosa itu namanya kita mendiferensial diagnosa. Jadi kita nyeri sendi enggak bisa kita langsung tembak ini osteoartritis, harus kita singkirkan juga yang lain. Gitu. Jadi harus ada diagnosanya dulu ya, Dok. Ya. Nah, pemeriksaan. Itu gimana sih, Dok? Maksudnya untuk membedakan nyerinya, maksudnya kalau nyerinya itu kalau digerakkan nyeri itu gimana sih, Dok? Kalau OA itu osteoartritis itu seperti ini. Nah, gini, kalau osteoartritis itu dia kebanyakan pada usia tua, kemudian dia menyerang pada sendi-sendi yang sebagai penyangga tubuh. Itu kalau digerakkan tuh nyeri atau ya, didiem aja dan nyeri? Kalau dia stadium awal-awal biasanya dia ketika dia digerakkan, ketika jalan itu, atau dari pada usia tua jalan, terus perubahan posisi, misalnya dari dia pas naik tangga atau dari duduk ke berdiri, itu dia nyeri karena loadnya ketika perubahan posisi itu kan dia menahan beban yang lebih berat, itu akan nyeri pada OA. Nyerinya itu sering muncul atau muncul terus atau tiba-tiba muncul gitu? Pada awal-awal dia pada aktivitas tertentu, tapi kalau sudah dia stadium late, stadium lanjut, lama-lama dia akan nyeri terus, bisa nyeri terus-terusan, bisa dia. Even tanpa gerak sama sekali? Tanpa gerak pun kalau sudah yang nyeri banget bisa.
Apalagi dia pas ada lagi proses inflamasi, dia bisa nyeri. Nah, itu bedanya dengan pengapuran apa sih, Dok? Nah, pengapuran itu sebenarnya bahasa awamnya orang-orang osteoartritis itu pengapuran. Oh, gitu. Bahasa awamnya. Baik. Jadi dia memang pada osteoartritis itu tulang sendi itu kan dilapisi oleh tulang rawan. Di dalamnya tulang rawan itu ada tulang keras. Jadi fungsi tulang rawan itu adalah supaya antara sendi itu kan terbentuk antara pertemuan kedua tulang. Supaya dia tidak bergesekan, supaya dia tidak nyeri ketika bergerak antara kedua tulang itu, makanya ada lapisan tulang rawan. Apabila tulang rawan itu sudah mengalami erosi, sudah kerusakan, otomatis tulang yang keras itu ketemu tulang keras, itu akan nyeri. Nyeri ya, Dok. Lihat aja ngeri, Dok, apabila ditatap, maksudnya lihat tulang ditatapin gini kan keras gitu. Keras ya, itu akan nyeri. Dan pada ini proses osteoartritis akan terbentuk osteofit. Osteofit itu dia seperti tonjolan tulang, itu juga akan menyebabkan nyeri. Berarti itu kalau saya biasanya lihat di gambar di googling gitu ya, Dok ya, itu kayak ada pelumasnya gitu ya, Dok ya. Maksudnya di sela-sela tulangnya itu yang kayak sebagai pelumas gitu ya, Dok ya. Di sela-sela tulang itu sebenarnya kalau seperti sendi lutut, itu sebenarnya ada bantalannya, namanya meniskus. Oh, jadi nggak semua ada bantalannya mungkin, Dok? Nggak semua. Jadi kalau seperti sendi panggul itu dia tulang rawan ketemu tulang rawan. Tapi tulang itu ada lapisannya, yaitu tulang rawannya itu sendiri, itu lapisannya untuk supaya tidak nyeri. Tapi kalau di sendi lutut itu dia ada lapis tambahan bantalan namanya meniskus. Kalau dia mengalami osteoartritis itu meniskusnya itu juga mengalami kerusakan. Jadi harusnya ada peredam, dia langsung ketemu tulang rawannya sebenarnya ada peredam atau tulang rawan, tapi dia ketemu langsung, lama-lama gerus, lama-lama gesekan, lama-lama dia tulang rawannya akhirnya tulang rawannya rusak sehingga tulang ketemu tulang. Keras itu seperti ya, itu akan nyeri. Dan itu nggak bisa, maksudnya geraknya akan terbatas juga. Akan terbatas dan bentuk tulangnya pun kalau sudah seperti itu dia akan berubah bentuk tulangnya. Oh, berubah ya, Dok? Ya, makanya pada osteoartritis yang stadium lanjut yang sudah grade 4 terutama itu dia ada yang orang itu kakinya bentuknya lututnya itu O, ada juga yang bentuknya X. O banget atau X banget, lama-lama berubah. Baik. Untuk penyakit osteoartritis ini mungkin juga bisa menyerang berusia muda, Dok? Mungkin, Dok. Bisa. Biasanya gini, pada usia muda itu ada pernah riwayat, misalnya sendi lutut ada riwayat cedera olahraga dia, karena ACL-nya sudah grade 3 katakanlah gitu. Tapi nggak diapa-apakan. Terus dia nggak mau dioperasi apa-apa, dibiarkan. Lama-lama karena sendi lutut itu dia tidak stabil, atau lama-lama dia antara tulang rawan dengan tulang rawan itu bergesekan sehingga timbul osteoartritis. Jadi yang harusnya muncul di usia tua, dia munculnya di usia muda. Atau pasien pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan, frakturnya kominutif, terutama pada daerah sendi, itu nyambungnya tidak pas, otomatis dia gampang terbentuk osteoartritis. Yang harusnya usia tua, munculnya usia muda. ACL itu sakit banget itu. Iya, karena biasanya kita lihat pemain-pemain bola itu kayaknya proses penyembuhannya itu lama, mungkin bisa 1 musim atau 2 musim, 2 tahun gitu, Dok. Ya, memang ACL itu memang dia fungsinya kan sebenarnya sebagai stabilitas lutut. Jadi di daerah lutut itu, misalnya lutut itu ada beberapa macam ligamen utama yang paling penting. Ada ACL bagian depan, anterior cruciate ligament, ada PCL posterior cruciate ligament, terus ada medial collateral ligament dan lateral collateral ligament. Dan juga ada meniskusnya. Jadi apabila dia tidak stabil, otomatis dalam pergerakan itu dia tulang meniskusnya lama-lama dia akan kena, dia tergerus, mengalami kerusakan. Makanya ketika sudah lama-lama rusak dia gampang terjadi osteoartritis. Makanya pentingnya kalau misalnya ada cedera olahraga ACL harus ditangani dengan tepat. Nggak langsung ke tukang pijat gitu ya, Dok? Misalnya enggak ya, Dok ya. Oke, terkait osteoartritis tadi, jika menyerang usia muda nih, Dok, sebenarnya penyakit ini prosesnya bagaimana sih, Dok, sehingga bisa menggerogoti, maksudnya
Karena sering gerak atau bagaimana sih, Dok? Yang pada usia muda atau yang pada tua? Usia muda khususnya. Jadi gini, kebanyakan pada usia muda itu awalnya itu pernah mengalami bisa cedera olahraga, pernah trauma. Trauma bisa cedera olahraga atau kecelakaan tadi. Baik. Pada cedera olahraga dia lutut kena misalnya ACL atau PCL, MCL, LCL tidak diterapi dengan tepat, dia kan tidak stabil lutut. Dia tidak stabil, dia goyang lutut. Karena ketika dia goyang lutut itu dia akan bergesekan. Bantalannya atau meniskus itu lama-lama dia akan robek, sehingga tulang rawan lama dia akan bergesekan terus menerus sehingga dia rusak, terbentuk osteoartritis. Baik. Nah, itu biasanya itu apakah cukup dengan penanganan seperti kayak biasanya di kompres gitu, Dok, atau beri air hangat, dianukan dengan air hangat gitu biasanya sih, Dok, kalau teman-teman yang cedera gitu biasanya. Ya kalau cedera awal-awal memang tadi saya sebutkan tadi ada RICE tadi, rest, icing, compression, elevasi tadi itu. Jadi diistirahatkan, terus dikompres dingin justru ketika cedera awal-awal, dibebat dengan elastic bandage supaya dia tidak terlalu edem, terus sambil di elevasi untuk mengurangi edemnya itu. Itu penanganan awal-awal sambil minum anti nyeri, kan pastikan nyeri. Nah, tidak boleh dipijit-pijit itu tidak boleh. Nanti setelah itu bawa ke dokter untuk diperiksa apakah ini memang ada cederanya, ada ligamennya kena apa tidak, atau memang ada tulangnya ada yang retak atau patah, jadi justru memang harus dibawa ke dokter. Ya. Baik. Nah, ini juga apakah karena usia muda itu proses penyembuhannya bisa cepat atau bagaimana, Dok? Biasanya karena yang sudah kena nih, katakanlah. Karena usianya masih muda, ini biasanya orang awam masih muda pasti cepat sembuhnya. Proses penyembuhannya gitu, Dok. Jadi gini, untuk osteoartritis ya. Tadi kan jelaskan penyebabnya ada cedera olahraga, ada juga misalnya dia kelainan pada bentuk kakinya. Jadi misalnya dia nyeri, apabila dibiarkan ya otomatis osteoartritisnya akan meningkat grade-nya. Dari 1 nanti grade 2, nanti grade 3, nanti jadi grade 4 apa dibiarkan. Jadi misalnya seseorang itu mengalami usia muda, bentuknya sudah nyeri ya harus dilakukan tindakan, kakinya dibentuk lebih lurus supaya titik berat pada lutut itu kembali pada posisi yang benar. Jadi untuk mengurangi risiko osteoartritisnya. Jadi nggak peduli meskipun itu muda ya, Dok ya, itu bisa meningkat osteoartritis ini. Ya dengan faktor-faktor penyebabnya tadi, cedera olahraga, bentuk kaki itu juga. Baik. Nah, terkait ini juga, Dok, bila terjadi nih pada seorang yang berumah tangga, ibunya ini punya riwayat osteoartritis tadi. Nah, apakah bayinya nanti juga ikut menurunkan penyakit itu bagaimana? Apa bagaimana sih, Dok? Enggak, itu enggak bisa diprediksi. Tapi yang bisa kita lihat ya tadi, kalau misalnya anak-anak kita lihat bentuk kakinya seperti apa. Kalau dia bentuk kakinya banget yang patologis yang tidak normal ya harus segera dikoreksi. Karena apabila dibiarkan lama-lama dia akan mengalami osteoartritis yang awal. Baik. Jadi terkait bentuk kaki tadi sih, Dok. Nah, kan yang punya bayi atau balita ini, Dok, itu apakah juga pengaruh terhadap dia cara menggendongnya atau seperti apa atau bagaimana sih, Dok? Kalau sebenarnya osteoartritis itu lebih banyakkan timbul pada yang riwayat yang untuk anak-anaknya ya. Untuk anak-anak itu dia awalnya kakinya terus dibiarkan sampai besar, nggak diapa-apakan, tetap atau tetap X-nya berlebihan. Nah, itu dia cepat mengalami osteoartritis. Itu pada ketika dia dewasa. Sedangkan untuk yang menggendong itu hubungannya sebenarnya bukan di osteoartritis. Jadi kebanyakan itu kalau kan ada sebagian yang balita gitu digendongnya masih lurus, nggak dibuka kakinya, justru itu akan gampang menyebabkan dia sendi pinggulnya yang gampang mengalami dislokasi. Jadi dia
ada namanya DDH, developmental dysplasia of the hip itu karena kebiasaan orang tuanya waktu kecil, anaknya kecil digendongnya lurus, nggak dibuka. Justru yang dibuka itu kakinya itu justru yang lebih bagus ya. Lebih bagus. Oh, baik. Nah, terkait pencegahan ini, Dok. Pencegahan dari OA inilah. Saya lebih nyebut gampangnya OA aja, Dok. Kayaknya susah. Yeah. Nah, ini apakah ada faktor juga terkait asupan makanan dan minuman yang penting untuk gejala ini berkurang kalau misalnya yang kena nih? Kalau yang belum kena ini apa, Dok, cara pencegahannya supaya tidak terkena OA tadi? Dan jika pada anak juga apa yang harus dilakukan? Ya, kalau pencegahannya jadi gini, kalau pada usia dewasa otomatis sebenarnya makanan tetap makanan yang bergizi. Tapi harus dijaga berat tubuh, berat badan. Apabila orang tersebut punya berat badan berlebih, itu berat itu akan banyak diserap di sendi-sendi yang sebagai penyangga berat tubuh. Jadi dia overload, kelebihan beban pada sendi tersebut. Nah, itu akan gampang menjadi OA. Otomatis harus dijaga. Lebih ke berat badan. Terus aktivitas seperti olahraga tetap harus dilakukan untuk kesehatan baik sendi maupun tulangnya. Jenis olahraganya apa sih, Dok? Kalau olahraga bebas, Mas. Semua olahraga prinsipnya bagus. Mau sepeda, mau renang, mau sepak bola, mau basket, mau tenis meja, itu bagus semua untuk kesehatan sendinya. Tapi berbeda jika dia sudah mengalami. Kalau sudah mengalami beda lagi. Kalau misalnya dia sudah OA, osteoartritis, atau dia cedera ligamen tapi tidak dilakukan operasi apa dilakukan tindakan, ya justru dia harus, kalau mau olahraga yang disarankan olahraga yang ringan, yang tidak mengandung high impact pada sendinya. Jadi misalnya dia sepeda atau renang, kan tidak terlalu membebani sendi. Itu bagus untuk yang sendinya bermasalah. Tapi kalau sendinya nggak bermasalah, semua olahraga bagus. Baik, Dokter. Nah, berarti lebih kepada bagaimana menjaga berat badan yang ideal ya, Dok. Berarti untuk asupan makanan tidak ada batasan ya, Dok? Atau ada apa yang harus dicegah untuk kalau selama dia tidak punya penyakit yang lain, penyakit metabolik yang lain, misalnya asam urat atau hiperkolesterolemia, kolesterol tinggi, nggak ada masalah. Yang penting dia makannya bergizi seimbang, terus olahraganya bagus, itu bagus buat sendi dan tulang. Susu itu juga bagus. Baik, Dok. Terakhir ini, Dok, terkait osteoartritis yang sudah kena nih, bagaimana supaya hidup tetap berkualitas meski punya riwayat atau sudah ada osteoartritis ini, Dok? Jadi kalau sudah punya osteoartritis itu ya jelas ke dokter nanti. Untuk setiap kontrol gitu. Ya, nanti dokter biasanya nanti dilihat grade-nya grade berapa. Grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4. Tapi masih yang misalnya awal-awal grade 1, grade 2 itu biasanya kita lakukan terapi dengan anti nyeri, fisioterapi, berat badannya diturunkan, perubahan gaya hidup misalnya. Biasanya dia olahraganya senangannya basket, kita rubah, atau senangannya aerobik yang lompat-lompat itu kita rubah, jangan dihindari, tapi lebih ke seperti yang olahraga yang mengurangi berat beban di lutut, misalnya renang atau sepeda. Itu untuk yang awal-awal. Tapi kalau sudah grade yang lanjut, mulai grade 3 apalagi yang sudah grade 4, ya memang kebanyakan memang terapinya ya mau tidak mau ya operasi. Operasi ya, Dok? Operasi, terutama pada yang grade 4. Tapi itu ada kemungkinan sembuh nggak, Dok? Maksudnya bisa sembuh total atau bagaimana, Dok? Selama ini alhamdulillah misalnya dia operasi, itu prognosenya bagus sekali. Jadi justru dengan operasi itu dia bisa sembuh, aktivitas kembali normal. Awalnya dia kakinya susah jalan, sekarang sudah kakinya bisa lurus, terus bisa jalan, aktivitas normal, tidak ada masalah. Itu justru bisa sembuh total ya, bisa Dok, sembuh total. Nah, terkait penanganannya ini juga apakah sudah masuk BPJS atau bagaimana sih, Dok? Ditanggung semua sama ditanggung itu. Jadi Tribuners nggak usah khawatir. Jadi untuk penyakit ini bisa sudah ditangani oleh BPJS ya, Dok, ya? Baik baik dengan obat-obatan untuk anti nyerinya,
fisioterapi, rehab medik, sampai operasi pun semua ditanggung. Oh, syukurlah semua sudah bisa ditanggung ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Reza telah memaparkan segitu banyaknya tentang osteoartritis atau OA. Berikut juga pencegahannya. Jadi terima kasih dokter Reza. Ya, sama-sama. Sangat bermanfaat sekali Tribuners yang sudah bergabung. Terima kasih juga dan jangan lupa tetap ada pembahasan yang menarik seputar kesehatan bersama teman-teman dari teman-teman dokter dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, dan terima kasih. Saya Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.